Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang. Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan pernah menunda untuk berbuat baik, kapan dan dimanapun kita berada. Kita harus membawa berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap perbuatan baik tidak selalu dihargai, diterima oleh orang lain. Ya, hari ini kita dengar sendiri dalam Injil tadi, Yesus melakukan hal yang baik, menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun sakit, tetapi dikatakan tidak baik. Orang-orang Yahudi tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan kepada si sakit. Tetapi mereka mengatakan Yesus melanggar aturan karena Yesus lakukan itu pada hari Sabat. Tetapi justru Yesus mau menggenapi hari Sabat
Kan hari Sabat itu untuk menyelamatkan, bukan untuk menyengsarakan manusia. Apa yang ada di depan mata dilakukan atau ditanggapi oleh Yesus. Dan inilah yang dilakukan ketika ia berada di kolam Bethesda itu. Karena itu merenungkan bacaan hari ini kita diajak untuk melakukan beberapa hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, dimanapun kita berada, kita harus melakukan kebaikan. Dengan menyebut kata Bethesda tadi, itu menunjukkan tempat di mana kita berada. Kita harus membawa kebaikan, berkat bagi orang. Ya kadang dalam kehidupan ini kita mempersalahkan tempat di mana kita diutus. Tempat ini tidak membawa kebaikan, tidak membawa sukacita bagi saya. Ya, bagi kita bukan soal tempat, tapi bagaimana hati kita, kepekaan kita untuk melihat situasi yang nyata yang kita hadapi. Itulah yang mau dikatakan dengan menyebut kolam Bethesda. Dan hal kedua yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini adalah hendaknya kita punya kepekaan terhadap apa yang dialami oleh orang lain. Sebagaimana Yesus ketika berjumpa dengan orang yang sakit, dia menawarkan kesembuhan. Maukah engkau sembuh? Yesus tidak hanya melihat dia dengan mata kepala, tapi dengan hati. Dia tahu kesengsaraan dan kerinduan orang sakit. Itulah kepekaan Yesus. Mau memberi kesembuhan kepada dia yang sudah 38 tahun sakit, menderita. Di sekitar kita juga mungkin ada orang yang perlu disembuhkan, perlu didengar, perlu dimaafkan, dihargai. Apakah kita punya kepekaan membaca situasi sesama kita yang membutuhkan kesembuhan? Ada banyak orang yang tidak bisa mengungkapkan situasinya. Kitalah yang harus membaca apa yang terjadi dalam diri sesama. Itulah kepekaan yang harus kita bangun dalam kehidupan bersama. Dan hal lain yang tidak kalah penting adalah hendaknya kita rendah hati untuk mengapresiasi apa yang baik yang dilakukan sesama. Ya, kadang dalam hidup ini kita melihat orang lain sebagai saingan. Apa yang baik tidak kita hargai. Itulah sikap ego kita yang harus kita hilangkan di masa prapaskah ini. Kita menghargai yang baik dalam diri orang. Kalau dia bisa melakukan apa yang baik, hendaknya itu menjadi pelajaran bagi kita. Mengapa dia bisa melakukan hal ini dan bagaimana saya. Inilah kerendahan hati kita untuk melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Karena itu marilah saudara-saudari kita berdoa dalam perayaan ini, semoga kita belajar untuk menjadi yang baik, menjadi berkat bagi orang lain dengan melihat situasi hidup nyata yang kita hadapi dalam kehidupan bersama.